Hai, nama aku Alfia Nurul Betiah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas PGRI Madiun. Dalam podcast ini, aku akan membahas kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum membahas yang namanya pendidikan yang memerdekakan, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini salah satunya dengan cara memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Kemudian, memberi kebebasan peserta didik dalam membangun sendiri pengetahuannya dan tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Mindset tersebut yang pertama harus dipahami oleh guru. Lalu, apa sih pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut dan bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam diri maupun dari luar diri. Namun, meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini haruslah dilandasi dari prinsip Among. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, apa sih prinsip pendidikan yang memerdekakan itu? Prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas dan tidak terbelenggu. Pemikiran bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada peserta didik yang dititipkan kepada kita dalam hidup. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, kita harus menghargai hak bahagia dan kebebasan dari peserta didik sendiri. Lalu, praktik pembelajaran bagaimana yang dapat kita terapkan? Yaitu praktik pembelajaran yang memantik guru untuk selalu berefleksi, sehingga akan selalu muncul ide-ide atau inisiasi kita untuk memperbaiki jika ada kegagalan dari proses pembelajaran. Kita belajar dari peserta didik, dan peserta didik akan menghargai kita. Bukan mengajar kurikulum dan mengumpulkan nilai yang menjadi tujuan, tapi praktik pembelajaran yang membahagiakan tanpa terbelenggu dengan kurikulum yang ada. Misalnya dengan mengaitkan materi yang hendak kita sampaikan kepada peserta didik dengan mengintegrasikannya pada kondisi alam, keadaan, dan kemampuan siswa atau guru itu sendiri. Jika ada praktik pembelajaran yang perlu diterapkan, pasti juga ada yang namanya praktik pembelajaran yang perlu dihilangkan. Apa saja sih? Atau bagaimana sih? Praktik pembelajaran yang perlu dihilangkan adalah praktik pembelajaran drilling materi, drilling soal, atau praktik pembelajaran yang tidak memperdulikan peserta didik. Pendidik hanya asik dengan kemauannya dan keegoisannya untuk menyelesaikan materi setumpuk dan menganggap kurikulum sebagai capaian utama yang sebetulnya tidak ada maknanya buat peserta didik. Pembelajaran berbasis konten bukan lagi hal utama yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemikiran guru tentang tujuan belajar untuk mencapai hasil belajar yang diukur dengan nilai serta pemahaman kognitif peserta didik dapat menghambat terlaksananya pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama ada sekolah kembang. Sekolah kembang adalah kelompok bermain TK dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Yang kedua ada sekolah Erudio. Sekolah Erudio Indonesia adalah sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Yang ketiga ada SDN 10 Bongan. SDN 10 Bongan adalah sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, dan berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang terakhir adalah Sanggar Anak Akar. Sanggar Anak Akar adalah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Sekian podcast dari saya.
Terima kasih.